Ranger-nya ya. Sesuatu yang baru untuk hari ini, Broken Wall. Dengan farming pattern yang lebih mudah sebenarnya ya. Untuk memotong isi jungle lawan. Yap. Tapi masih band yang sama sebenarnya ya bagi RRQ. Mereka menutup Caravani, Marcel, dan juga Freya. Sedangkan dari Bigetron masih sama juga, ada Chip Guinevere. Kalau tadi di game 1 Baxia ya? Iya, Baxia. Masih oke kalau mau Baxia? Atau Chusin? Nah, ditawarin nih. Mau gak nih? Langsung ya. Iya, karena prioritinya ya tetap bisa ke Chusin kan. Tadi juga performance dari skill juga bagus. Ini tetap Baxia. Harusnya Chusin ya? Chusin? Atau mau ambil yang lain? Blue mungkin? Kayaknya dulu enggak. Tapi ada Harley. Oke. Prioritinya ya, dan harusnya ada antisipasi sih dari Bigetron untuk bisa menanggulangin Harley ini. Akankah ada pick of hero, Seches Kalea? Kalea ya. Ya mereka bisa coba untuk mainin Kalea sih, untuk bisa lebih ini ya. Membuat hati-hati masukin, tapi Khalid dan juga Chusin. Kembali Tukeran Chusin ya. Tukar. Nih Glue kayak udah mulai ditinggal jadi partnernya Chusin. Iya. Lebih better untuk Khalid karena punya movement yang tinggi, ada mobilitas dan juga bisa ngasih damage dengan Desert Sandstorm. Di early game itu sakit banget. Dan dia juga bisa quick sand guard buat nahan Iya. ledakan dari Magic ya? Di level 2 ya. Di level 2. Betul. Oke. Suksin kembali walaupun mungkin, loh aku di mana? Gitu. Pasal tadi game 1 aku di sebelah. Iya. Oke. Tapi 2 pick lagi dari RRQ. Tadi mereka juga habis priority Harley, Khalid Juksinnya udah nggak akan muncul di RRQ. Yves-nya dulu nggak ambil sekarang. Kalau Kaleanya. ya Kalea dan Yves ya. Kalau Kalea it's okay. Sekarang juga dia masih bisa bersinergi bersama dengan Harley untuk Kaleanya. Cuman seperti yang Pak Pulung bilang tadi nih, itu ada quick sand guard. Atau bahkan kalau diangkat nanti Raging Sandstorm bisa langsung di tengah-tengah loh pemain-pemain dari RRQ. Yep. Oke. Tapi ya kombonya ada ya. Ada. Ada Harley yang bisa langsung follow up juga secara instan harusnya. Tapi pick ketiga dari Bigetron. Kita kayak udah mulai menyingkirkan Glue dari opsi ya untuk saat ini. Yap, habis ya buat Glue-nya. Ya. Yang ketiga, mau main marksman atau buka Leomord? Leomord lagi. Leomord ya. Oke. Seenggaknya gak seterganggu pas ketemu sama Chusin tadi ya. Benar. Yang pertama. Karena tadi waktu si Nael mau masuk misalnya, itu sangat keangkat banget kan. Efek-efek knock up yang mengganggu juga. Oke. Uranus di band, harusnya yang kedua nanti Popheus sih. Popheus sih. Iya, Popheus. Ganggu banget ya Popheusnya ya. Moskov. Oke. Popheus kah? Ya. Super Dan dengan Popheusnya tadi sudah menunjukkan bahwa dia bisa zoning nih semua pemain-pemain dari Bigetron by Fatality. Sangat berusuh ya tadi. Ya. Bisa sih ditutup juga sekarang. Ya atau kalau takut ya Alice sih. Main sustain ya. Aha. Banyak ya opsinya, Popheus, Alice, yang tebel-tebel. Karena kan ini udah kebuka ya, roamernya kan tipikal support, bukan yang badan banget. Jadi at least butuh satu frontliner tambahan lagi buat RRQ yang bisa dipersempit sekarang dari Bigetronnya juga. Ini belum kelihatan last scan-nya menuju ke arah mana. Cuman ya memang Popheusnya ganggu tapi Glue ternyata. Atau mungkin Karena nanti- kemarin ada ya Super Dan bawa Glue ya. Atau mungkin Bigetron by Vitality lah yang akan menggunakan hero tersebut gitu loh. Karena setelah ini mereka juga yang akan first pick lagi. Betul. Mau nyari siapa Bang Robi? Nyari siapa? Ya waduh jangan nangis. Nyari siapa? Nih, gua- Kutu. Gua kesana, gua sliding, gua balik lagi ke meja ini ya. Jangan. Please bolehkan, Jangan. izinkan saya. Takutnya kamu dimakan Pak Pulung, jangan. Iya, takutnya gak balik lagi. Iya, kamu yang dimakan nanti. Iya. Oke, last bandnya. Harit. Oke. Harit. Harit yang mungkin punya dash, punya absorb juga. Yang lumayan ada survivability lah kalau ditabrak sama Harley. Oke. Tapi opsinya masih lumayan banyak ya, ada Granger juga jangan lupakan Bahkan buat Eman. Cloud pun terbuka ya Mas ya. Yap, itu dia.
Claude, Granger, Kari pun masih available. Betul. Kari kayaknya Ranki oke sih kalau mau ambil. Hero signaturenya Eman juga jangan lupa kita ya. Beatrix juga ada ya. Apapun itulah masih bisa digunakan oleh Eman. Banyak. Atau yang mau buka EXP-nya dulu sekarang. Sora mungkin? Sora. It's okay Sora. Ya. Tadi momentumnya sih oke ya, tapi Popeye-nya. Popeyus yang mereka ambil itu dia. Deny. Mereka lah yang menggunakan hero tersebut. Atau justru mungkin sekarang Soranya yang akan ada di tangan Super Dan. Wow. Tapi mereka butuh badan sih ya. Lapu mungkin? Lapu ya. Atau Alice? Tapi Magic semua ya. Ya, Ya, sekarang jadi heavy on magic jatuhnya. Sekarang emang ingin membuat sebuah motor juga banyak banget kan. Contoh kayak Terisla juga bisa menjadi salah satu pilihan yang emang udah keluar lagi untuk sekarang. Cukup oke sih untuk Terisla tapi bisa diangkat dengan Iya. Jusin kan. Betul. Iya, jalan Cuman kan- kaki banget. Cuman kan setidaknya apabila mereka melakukan kombinasi yang mereka miliki terlebih dahulu gitu loh. Setidaknya mereka udah bisa ngurangin quantity player lawan gitu loh. Atau Yuchong. Oke, Ya, mereka butuh physical juga kan buat EXP. ofensif aja sekalian ya. Yep. Alright, tapi itu dia Lapu-Lapu Lapu, dan juga Kari. Kari. Lapu Kari. Ya, Berarti nggak terlalu banyak, ya badan yang sustain kecuali Lapu memang kan. Ada shield tambahan dan juga Breakfast Fighter yang memang bisa melompat ke belakang. Granger, Dan Kari-Kari plus kalian ini serem banget sebenarnya. iya combo ya. Iya. Bahkan Mama Harley juga kan bisa main kan. Yap. Jadi early-nya mereka bisa pegang ya buat Arankyu. Opsinya buat Bigetron mau apa? Granger kah? Ranger is Atau okay. Claude? Granger. Granger ya. Iya. Ini lumayan juga sebenarnya nggak terlalu tebel-tebel ya. Harusnya kalau misalkan memang nantinya kayak Piercers. Ya. Dan Menyala. masih ada Rondo kan buat bisa dashback lagi. Yap. Oke. Biasanya Granger tanpa skin ya. Kalau ada skinnya bahaya nih. Rondo. Bahaya. Bahaya. Oke. Tapi last pick dari Bigetron by Vitality yang akan ada di arah gold lane menuju ke arah Yisun Shin. Wow. Lumayan berani ya dengan membawakan Yisun Shin juga karena ini otomatis akan menabrak. Tapi ya poin plus untuk Yisun Shin sendiri adalah Traceless yang akan bisa menghindar. Yap. Jadi langsung saya teman-teman di game yang kedua ya. Seperti yang sudah biasa kita lakukan. Apabila belum berucap MPL ID season 17 berarti yang lain jawabnya we on this ya. Jadi langsung saja MPL ID season 17. Yoyoy, mantap. Wow, ramai dan juga dengan tagar Stand with Hoshi ya. Stand with Hoshi. Itu, Oke. mereka tetap mendukung walaupun timnya lagi dalam keadaan kurang baik-baik aja. Justru itulah peran kalian dibutuhkan untuk bisa mendukung tim yang lagi terpuruk. Tapi Iya. ya kita akan ngelihat satu game yang dibutuhkan untuk RRQ bisa memecahkankah dari rantai kekalahan yang mereka alami, ataukah pergantian pemain dari Bigetron akan menjadi sebuah jawaban juga. Yep, akankah ini berakhir menjadi 2-0 atau 1-1 terlebih dahulu? Yowes, kita saksikan bersama-sama. Alright, ini dia satu buah Purify juga yang dibawakan oleh Moreno nih, untuk bisa ya menghindari peak of power yang dimiliki oleh kaleanya Idok. Iya, Peak of Power ya, tapi ini Khalid plus Chusin juga bisa dibilang adalah part 2 ya, kelanjutan dari Glue dan juga Chusin. Aha. Ya bedanya kalau Glue mungkin gerusnya pelan-pelan dengan slow. Kalau Khalid kan bisa memberikan damage dengan Desert Tornado. Jadi clear lane-nya cepat, lihat positioning dari Khalid dan juga Chusin sudah ada di area top. Yap, dan kalau kita ngelihat match up di Gold Lane ini dua-duanya sama-sama preman sih jujur. Dua preman Gold Lane ini, Kuroki berani banget, Eman kita tahu juga, galak. Jadi kayak tadi udah seru aja gitu, di bawah menit 1 udah bak hantam deh. Ya lihat tuh ya, clear jalan nih, tinggal pilih mau ke bawah atau mau ke atas. Oke, ini dia untuk set talent emblemnya juga. Sama-sama kembali dengan emblem fighter ya bagi kedua belah Gold Laner, Om. Masih ya, biar lebih sustain juga. Tapi bedanya ada di Swift dan juga Trill yang dipakai dengan Eman. Dan juga ada Killing Spree nih buat Eman. Jadi pastinya dia akan menjadi tulang punggung lah untuk Bigetron by Vitality nanti untuk di late game-nya. Yep. Dia super can ya, perlahan tapi pasti walaupun emang kelihatan aja udah meromer lawan gak apa-apa, tetap samperin aja, samperin gitu. Ya, tapi upaya pencuriannya tidak berhasil untuk sekarang. Ya, Diusir. Itu terang-terangan tadi. Ya, dan jangan lupa ada dua pull yourself together juga kan, dipakai Idok dan juga Yes. Mereka bisa main agresif nanti dengan flicker-flicker mereka. Dan ya ini masih rame banget loh untuk di EXP lane ya. Jadi memang dikuatin untuk EXP lane. Kenapa rotasi mungkin ke EXP? Agar mereka itu bisa setup di turtle dengan nyaman. Iya, lumayan independen ya pastinya dengan EXP sekarang juga.
Menginjak level 4, tapi ini dia 1v1 situation lagi. Nah, sama-sama galak lihat, gak ada yang mau mundur. Waduh, wah, Waduh. kesabet tuh, oke. Sementara tadi ada Speedy. Lightning udah dikeluarkan pula, sementara, tertabrak. Woi, Evan. Man! Masih berhasil saling menggojek tadi Kuroki, pergerakan cukup baik namun pada berbeda, ada pertempuran yang sudah terjadi pula. Turtle sudah mulai dikuasain, Real One Manipulation sudah terlihat di tempat yang lain. Apa yang akan terjadi karena Superdan menjadi orang terdepan dari RRQ untuk bisa kebentengin di rekan-rekannya. Superdan pun langsung hilang sementara di bagian belakang Nile mendapatkan first blood-nya. Oke, tapi Eman bakal ditungguin harusnya oleh Kuroki dan ya turtle-nya didapatkan. Point kill juga diambil. Ini early game yang oke untuk Bigetron by Vitality sekarang, Om. Ya, kekuatan dari Chusin juga kan tadi. Yap. Di tengah-tengah dengan Crimson Beacon-nya ini cukup mengganggu sekali dengan efek crowd control. Dan ya cukup memanjakan mata pastinya untuk di area top tadi ketika ada buy one yang terjadi juga. Oke, Peter Steve sakit banget dan yes, Kiel ada flicker yang sudah dikeluarkan. Yap, it's okay ya karena ada pull yourself together juga. Yap. Masih berhasil selamat Moreno, masih berhasil kabur tadi. Tidak maksimal damage yang diantarkan oleh Super Ken. Ya mundur ya. Men-trigger juga ke arah satu buah Purify dari Moreno. Tapi ya itu ancaman-ancaman dengan in and out-nya Super Ken udah mulai kerasa, Om. Yap. Dan memang cuma Moreno yang pakai Purify ya. Kalau si Eman nggak pakai Purify karena punya Traceless ya teman-teman ya. Dia masih bisa kabur juga. Hunter langsung first item banget nih. Buat si Eman akan jauh lebih berani untuk melakukan blocking damage. Yap, kembali galak tapi Eman sakit banget dan itu dia connect tadi sepertinya. Galak banget ya, kenapa ya ini dua-duanya. Yang satu bisa outplay juga, satu sama lain. Dan ya nggak ada yang mau mundur. Mereka tabrak-tabrak aja juga. Tapi ya 1400 sekarang yang dipegang sama Bigetron by Vitality. Upaya Super Ken untuk mencari target dari segi point kill masih belum kelihatan, Om. Ya, belum ada target yang memang benar-benar bisa pas ya. Ya. Tadi sempat kena ke Moreno juga, tapi kalau kita melihat untuk item dari Chusin sendiri kan Elegant Gem. Biasanya di sana buat item first Wah, Naila tadi numpang lewat tapi sekarang malah tertangkap basah di batik. Oleh tadi seperti RRQ untuk bisa mendapatkan pergerakan dari namun masih ada Real One Manipulation dan juga Super Ken di bagian belakang. Dengan poker trick yang dia miliki, free banget untuk bisa mengatakan damage-nya sementara Shogun masih lompat sana sini depan belakang atas bawah semuanya akan bisa menjadi korban tapi sedikit lebih tersisa. Toshi. Tapi itu adalah hal yang cukup worth karena akhirnya Nile-nya pun tumbang. Iya, sangat-sangat cukup sekali ya. Selain daripada itu juga udah pasti, ini mengejar ketertinggalan gold untuk RRQ Hoshi. Namun untuk Turtle-nya lebih duluan ternyata di pok oleh Bigetron by Vitality. Mau fight lagi. Oke, dan Peter mereka ingin fight lagi dan Idok tidak selamat berhasil diamankan oleh Bigetron by Vitality. Cuman mau numpang lewat, Bang, mau ngintip doang. Nggak Langsung boleh. dikejar. Nggak Plus boleh. Turtle, nikmat banget ini mereka udah. Bentar, Sky Pierce buat Eman, Om. Tuh, second item ya. Menuju ke Sky Pierce. Berarti biasanya kalau kita lihat Marksman pegang Sky Pierce sudah mulai join fight setelah ini. Berarti Mountain Shocker bisa menjadi senjata utama untuk Eman nanti kalau memang mau cari point kill. Yap, dan Kurokinya juga memang lagi berusaha untuk mengejar ya dari segi levelnya juga. Dan Bolt sebenarnya nggak terpantau terlihat terlalu jauh. Masih saling kejar-mengejar dan akhirnya RRQ juga punya momentum nih untuk siapapun yang tadi coba untuk dimakan. Kalau emang komit dan unggul jumlah, ya udah nggak usah segan-segan ya, Om. Ya, tapi kita melihat kombinasi dari Popheus dan Khalid. Ini dua hero yang memang tanky banget ya pada akhirnya untuk bisa menahan di bagian depan. Jadi semuanya sibuk nih buat nangkep siapa yang mau ditangkap. Mau nangkep Khalid atau mau nangkep si Infernal Pursuit nih yang dibuat dengan Popheus. Iya tadi 1 lawan 4 karena emang udah gak ada jalan pulang ya. Ya udah all in dia tadi. Udah all in. All in itu dia, udahlah nggak pulang nggak apa-apalah. Udah ya, tapi keadaan kembali meredam. Tenang dulu, tapi masalahnya 1v1, Nael. Tidak. Oh, Wop. ya. Halo, Ya, tadi it's okay. mencoba ya. Oke, di retri tapi tidak berhasil untuk mendapatkan Ya. point kill. Galak banget. Kayak tadi mancing kali ya, Retri, ayo lu balikin gua kali ya, Iya. bagaimana? Gak, Gak juga ya? gak ya, kayaknya susah ya. Susah ya? Susah. Ayo balikin gua gitu. Emang diajak, semuanya dikeluarkan Nail biar berantem aja kali gitu. Pancing aja. Emang pancing ya? Aja. Apalagi yang gue punya ya buat mancing ya. Semuanya, tapi tadi udah ada rotasi juga sebenarnya dari Super Ken-nya, tapi belum ada gerakan berlebih lagi yang diinginkan dan kayak keduanya sekarang terutama untuk RRQ ya, jauh lebih hati-hati, Om. Karena gak ada celah yang dibuka ya untuk Bigetron juga. Jadi lumayan hati-hati banget kayak dari Super Ken-nya memang bisa masuk nih misal dengan Space Escape-nya. Tapi takutnya kalau dia ke gap itu bisa jadi sesuatu untuk Bigetron by Vitality. Ya udah mulai sakit ya, Iya. damage dari Eman dan juga Nanael. Dan
Dan kali ini netral objektif kembali bakal coba untuk dipegang terlebih dahulu oleh Bigetron. Dan akankah ada kontes dan sepertinya tidak sih. Yep. Karena sudah mulai 5-man move nih dari Bigetron, lihat. Ya. Emannya juga ada di bawah. Dan tapi setidaknya ada celah juga ya yang bisa dimanfaatkan oleh Kuroki untuk mendorong lane atasnya dan dapetin outer turret. Yep. Di bawah. diangkat. Ada satu bandingan Shogun kembali dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik Shogunnya. Wow. Gagal menjebakkan diri tapi di bagian belakang Nael. Langsung membalaskan keadaan dan Kuroki malah menjadi tabrak. korban walaupun itu sekarang coba dan Eman berhasil tadi menabrakkan apapun yang dia milikin. Oke, tapi Bigetron juga harus bisa menjaga agar tidak terlalu terburu-buru karena tadi mereka hampir dive in. Dan reward manipulation juga bisa menjebak mereka loh. Iya, tapi sebuah Raging Sandstorm yang manis tadi Bagus bukan dengan banget. Fin plus Flicker ya. Itu mencegah loh, arah pulang dari Super Ken. Aha. Dan tumbang juga Super Ken plus Kuroki tadi. Berarti dua source damage dealer terbesar ya. Agak ke delay memang, tapi ini membuktikan kayak dari Bigetron pun mereka masih punya jawaban kalau coba untuk kontes. Wah, diberantemin lagi dong. Nael sendirian saja tadi memancing dengan ada Devin yang sudah mendadak ada di sampingnya. Namun 2 melawan 2, pergerakan dari Super Dan gagal tadi memberikan efek stun terhadap beberapa player. Wah, ini udah mulai digeretak-geretak ya. Bigetron udah mulai berani nih untuk masuk ke area defensif dari tapi Bakomis! Ilmu mahal, ilmu mahal. Ilmu mahal. Walaupun tensi lagi tinggi-tingginya dia ya. Iya. Marah terus. Marah terus nih, ilmu mahal apalagi nih Bang Kumis nih. Langsung aja kunjungi channel official streamer MPL ID. Tuh, yang penting dihitung nih ya, berapa kali pegang rambut nih kalau Bang Iya. Kumis. Benar. Ya. Marah terus. Weh, akhirnya masuk nih ke sini. Wait. Ah, Ini Masih masih marah. Tuh lihat marah-marah. Oh, sudah ada senyum, sudah senyum. Let's let's go. go. Udah senyum, udah Weh. Weh. Buset, Waduh, dicium. Dikecup, Buset, Bang. Bisa dikecup. Dikecup kita semua ini Iya. di sini. Udah ya, besok nggak lagi Bang ya kalau dikecup kayak gini ya. Besok nggak lagi ya, udah ya. Gitu. Sekarang kan itu tiap season ganti kan namanya ya. Karbitan apa Iya. semua. Season ini lagi jadi Kingdom. Kingdom karbitan garis keras ya sekarang. Jadi EVOS pernah. EVOS Play pernah. Dan Alter Champ pernah. Pernah juga. Lucu. Lucu, oke ya. Tapi ya tunggu aja ilmu mahalnya. Dan sekarang karena lagi mereda nih, gak terlalu intens dari bagaimana keduanya. Tapi ada pancingan, tarik ulur di area Lord sekarang Om. Tadi juga Deadly Magic sempat sudah dipakai ya, tapi cooldownnya memang cepat untuk Deadly Magic. Super Ken hanya dengan poker trick ini saling ganggu dulu nih. Jadi akan ada formasi saling kiting. Idok harus dapat yang pas banget kalau emang mau engage. Yap, targetingnya harusnya Nail dulu ya, Yap. yang megang retri. Tapi Emannya masih mencari-cari lagi, tapi wop, diangkat. Oke, dan itu dia Tsunami Slam. Dan barusan, apa yang akan terjadi karena Fit dia pun langsung menjadi korban dengan sangat-sangat cepat. Yap, dan begitu baik setupnya. Ternyata wow, Oke, lagi kah? gak mundur. Mundur ya, karena bottom lane jelek banget buat RRQ. Mereka harus bisa ngerapin juga di bottom lane. Ada 2 wave minion bagi Bigetron by Fatality. Tapi ya nggak langsung buru-buru juga untuk nge-setup ke arah dari Lordnya ya. Mereka kalah jumlah dengan hilangnya Finn. Bakal di take over perlahan oleh RRQ sekarang. Yap. Oke. Tapi beberapa detik lagi Om, Finn akan kembali. Ya, tapi bottom lane sudah Konsil. pecah loh. Dan itu dia Konsil, siap lagi akan menjadi korban ya karena Super Dan dari mendadak langsung lompat ke arah depan. Morena pun langsung menggila dengan satu pas Shogun menjadi korban lanjutan. Namun untuk sekarang Idok pun menjadi satu korban dari Kuroki. Dan itu pada berbeda Kuroki. Mencoba mendapatkan Karema tapi malah menjadi korban. Wow. Flicker agresif dari Kuroki tadi. Dan langsung berada di tengah-tengah pemain dari Bigetron. Oke, itu dia. Gerakan berani yang terlalu berani juga bahaya. Dan Super Ken. Oh hei. Wow. Eman. Oh, pecah nih. Sayonara. Tapi Dia bisa. Tapi gerakan-gerakan Eman sih gerakan-gerakan memancing sih dari tadi. Iya, Dan iya. itu bukan hal yang bagus buat Bigetron jujurnya. Ya, tapi Berkali-kali loh Om. Ya, tapi bottom lane-nya pecah juga kan buat RRQ tadi. Dan bahkan untuk Holy Defense-nya juga sudah tertrigger nih bagian bawah tadi. So, dari itemnya sebenarnya gak terlalu jauh ya untuk selisihnya. Bahkan Super Dan unggul jauh banget bisa dibilang. Ada War Axe, ada Queen Swing. Yep. Ya. Super tebal, bisa ke chassis Pauldron. Dan Bigetron udah mulai harus aware sih. Jadi Eman bisa banget dimakan dan sekarang free lord untuk RRQ. Yap. Itu dia. Iya mereka harus respect juga pastinya dari segi damage yang udah bisa disumbang. Sangat. Dan lagi-lagi ya, akhirnya dari RRQ Hoshi bisa mengejar. Mereka dapetin Lordnya, di bawah juga sudah dirapikan. Super Ken punya Divine Glaive, ini
Trinity match juga selesai hampir ya dengan Holy Crystal nanti kalau memang sudah diselesaikan juga. Tapi Kuroki ini adalah pemain yang memang sangat agresif. Swift Trinity sudah dimiliki juga. Jadi sudah aman ya untuk RRQ kalau memang mereka mau nangkepin satu. Dan ada Kuroki yang ready di belakang. Itu bisa menciptakan sebuah momentum bagi RRQ. Oke. Ada sneaky picky. Idok tertinggal sendiri Idok. Mau tidak mau Idok pun harus mengeluarkan flicker. Sementara sekarang Eman masih berhasil kabur lagi dengan satu flicker. Namun coba lihat apa yang akan terjadi karena ada satu bandingan tadi sudah dilakukan dan Shogun malah menjadi korban dan Super Dan. Berada di dalam satu inner turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigoton by Vitality. Mereka memiliki keuntungan begitu banyak. Super Cat mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya dengan satu poker trick. Dan Lordnya akan masuk lewat mid. Yap. Dan Lord yang memang dicuekin Bigetron, mereka mau main di luar zona defensif mereka. Oke, sementara itu di bagian bawah Kuroki masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya karena satu bestar dan berhasil menghancurkan satu bestar tersebut. Oke, dan middle turret. Mid kembali, Super dan Brave Fighter dikeluarkan. 4 player tersisa dari Bigoton by Vitality dan sekarang Shogun kembali. Dan apakah bijak Om dari Lord yang masuk? Mereka bermain di luar zona defensifnya. Sebenarnya tadi oke kalau mereka bisa dapetin Idok kan. Cuma ternyata masih ada flicker dan itu adalah sebuah bait. Dimana Idok waktu dia flicker disambung dengan Yeskiel yang buka real wall. Dan ada yang tertarik ke dalam lagi dengan sebuah tsunami slam. Dan Emana juga tadi langsung trashless ke depan kan? Yap. Dan terjebak di real manipulation. Sehingga harus kebuang flicker kan tadi. Iya. Buat bisa keluar dari sana. Oke. Dan ini dia momentum untuk RRQ Hoshi. Mereka udah dapetin banyak banget advantage dari gold yang sekarang mereka pegang, tapi Super Cat. Nah, sakit banget damage-nya dan Moreno masih bisa selamat. Ya, poker trick-nya tadi gak maksimal untuk masuk juga, cuman lihat damage yang disumbangin oleh Super Cat. Sudah amat sangat mengerikan, Om. Oh iya, tapi ini lagi-lagi kita melihat penampilan yang luar biasa dari Super Dan. Yap. Lapu-lapu dia nih ya. Memang sempat buat ditarik juga misalnya kena dari Lantern Flare. Tapi kan lapu-lapu dengan Brave Fighter-nya bisa zoning. Ini pemain dari Bigator juga mereka harus waspada dengan damage yang bisa tiba-tiba diberikan dari lapu-lapu dengan Brave Fighter. Oke. Dan wow, ini pasti sebuah deg-degan ya. Ini jendela kemenangan sangat terbuka bebas untuk RRQ Hoshi sekarang. Dengan keadaan yang cukup unggul. Tinggal nunggu lagi nih momentum seperti apa lagi yang akan bisa diciptakan oleh Idok, Om. Ya, Idok sebenarnya ada poros utama sekarang untuk RRQ. Karena kalau sampai dia dapetin satu target ya, dan itu bisa langsung dieksekusi. Wah itu kan kita tahu udah menang jumlah, ngebawain Kari lagi. Kari dengan speedy light wheel-nya yang sudah siap di belakang untuk memangsa siapapun. Alright, Lord akan segera muncul. Oke. Nah ini harusnya akan menjadi tetap buat RRQ, ataukah Bigatron akan mencoba melakukan sebuah paksaan untuk kontes. Kayaknya kontesnya bisa kalau motor shockernya pas dan melihat posisi dari si Kuroki ya. Karena mereka harus bisa shot ke Kuroki juga kan. Karena kebetulan lane atasnya juga walaupun memang udah kedorong tapi masih ada base turret ya. Iya. Jadi bukan super wave minion yang muncul di arah top lane-nya, Om. Iya. Dengan Lord Dance dulu. Sabar dari masing-masing tim tapi RRQ mereka akan lebih agresif sepertinya. Mereka sudah mulai pok, mereka sudah mulai start juga half HP loh untuk Lordnya. Oke, mereka mau fight? Belum. Kayaknya tadi udah ada gas yang mau ditarik mundur dan meletus sekarang. Lordnya berhasil diamankan oleh Super Cat. Bahkan tadi dari Super Dan yang berusaha untuk bisa mundur dengan Brave Fighter-nya. Hanya saja sekarang pertempuran kembali terpecah dengan adanya pergerakan dari Bigoton by Vitality. Mencoba untuk bisa maju ke terdepan. Super Cat jauh tapi Shogun pun langsung menggila menyisakan 3 player saja. Moreno berusaha untuk bisa mundur. Masih ada Eman yang berusaha memberikan counter damage. Yap, dan ternyata upaya untuk bisa paksa teamfight dari Bigetron juga tidak berhasil. Mereka kehilangan 2 frontliner dengan adanya Lord yang akan muncul di arah tengah dari sisi RRQ Hoshi. Oke, masih ada 13 detik lagi bagi 2 player dari Bigoton by Vitality dan kesempatan yang begitu besar untuk RRQ Hoshi bisa mendapatkan kemenangan pertama dan Moreno-nya down. Sementara Nail masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Nailnya pula sempat kehilangannya Evan. Evan masih berusaha untuk bisa mempertahankan dan mereka masih berhasil mempertahankan base-nya. Yap, dengan Lord yang bisa mereka tanggulangi Bigetron by Vitality. Mereka masih punya asa untuk sekarang. Oke, ini semakin panas ya jelas. Karena tadi tiba-tiba kita melihat adanya Super Dan yang tumbang dan juga Idok yang tumbang. Ya asa untuk Bigetron mengejar dari gold itu nyata tiba-tiba. Dan ini berarti sebuah Lord yang kayaknya jadi malfunction ya untuk Lordnya juga. Karena nggak berimbas apapun kan. Selain daripada gold dari RRQ yang tadinya di atas ini sudah mulai dikejar. Pelan tapi masih pelan ya. Yap, Lord giveaway berarti ya. Yap. Alright, udah ada Immortal juga untuk Idok sekarang. Tapi ini improve
dari RRQ terutama untuk Super Dan sih. Iya, yang itu dia. kerasa banget ya Om ya. Benar. Dari efek zoningannya dia. Dan kita lihat dulu deh dari replay ya tadi. Dimana ketika ada Phantom State yang dibuka. Oke. Ternyata bentukannya memang ya dari Idok yang tumbang duluan kan. Baru Super Dan-nya yang memang tertinggal di depan tadi. Tapi ada sebuah bounty. Jadi tetap harus berhati-hati. 3.000 gold difference menurutku ini nggak jauh banget loh. Ya. Dan ini masih anybody's game sekarang. Tapi RRQ Hoshi mereka pegang upper hand-nya karena mereka pegang map sekarang. Ya, terutama dengan banyaknya turret yang udah mereka kantongi juga ya. Yep. Base turret tengah, base turret bawah, itu bakal jadi advantage lagi. Mengingat Lord yang akan muncul nih berseberangan. Dengan tanpa adanya base turret milik dari Bigetron. Yep. Dan tadi fight yang dimulai dengan RRQ itu bagus banget tuh. Iya. Ketika semuanya lagi mengejar kan paman-paman mereka. Ya Hens buka reload manipulation dan itu sangat melindungi Kuroki yang ada di belakang. Terus juga Super Dan tadi kena 3 deh kalau nggak Iya, salah ya. iya. Pakai Breath Fighter langsung tabrak lagi ke arah belakang dari Bigetron. Dan ini dia untuk in-game equipment sejauh ini ya. Terlihat kuat banget, dia udah ada Dominance, Chastise juga. Bahkan ada War X terselip untuk Super Dan. Iya. Tapi yang serem sih sebenarnya itemnya si Eman ya karena dia sudah full item juga. Aha. Itu ada Skygear buat di Eman ya tapi stacknya pasti bukan stack yang besar. Ya. Tapi dengan full item seperti ini ya power dari Yisan Chin sendiri dengan memainkan pasifnya dia. Itu bakal berasa kalau hitnya ke Super Ken. Kalau ya masih dengan kalau juga. Kalau. Ya kalau. Ya, dan Lord Evolve sudah muncul. Yap, penentu nih. Penentu akan seperti apa lagi. Dan kayak tadi sih sebenarnya kalau ngeliat dari Bigetron by Vitality, mereka coba untuk paksa team fight ya. Mau paksakan lagi kah? Oke, Shogun. Sudah menampakkan wujudnya. Soalnya kalau Shogun diangkat juga ini bisa instan kan, damage dari Kuroki udah Iya. gede banget. Wan berani banget tadi ya. Ya tapi Sendirian Shogun. dari Shogun juga itu kayak one way ticket kan kalau lompat ke depan. Iya. Kalau sampai dibuka real world-nya udah pasti fight harus terjadi di sana. Yap, dan PR dari Bigetron adalah wave super minion yang udah bertumpuk juga. Mau nggak mau dan akhirnya membuat dari Eman harus show. Yap. Eman konsil, harus konsil. menampakkan wujudnya sementara sekarang. Apa yang akan terjadi? Wow. Ada beberapa player belakang tadi ya. dimiliki oleh RRQ. Mereka mencoba untuk bisa Kuroki. mendapatkan karena beberapa player memiliki Kuroki. bola. Oleh Bigetron by Vitality tapi Kurokinya down. Sementara Nail bersih-bersih di belakang. Nail berusaha untuk bisa membunuh Wah. beberapa pemain yang masih ada dan Ido. Super Ken, Ido Super kan Ken. lecap. Namun sekarang Super Super Ken. Ken sendirian. Super Ken Wow. berusaha bisa Bisa. memenangkan pertempuran dan pasti gagal. Super Ken. Wow, teamwork. Super Ken gagal untuk bisa menutup game ini. Dan One strike. wipe out. Ini bakal menjadi sebuah kemenangan kah untuk Bigetron karena 40 detik spawn time-nya. Yap. Paling dekat adalah Kuroki. Oke, apakah ini akan berbalik menjadi kemenangan untuk Bigetron by Vitality? Oke, karena di sisi lain Nael masih berfokus untuk bisa dapetin Lord-nya. Tapi Oke. lihat satu buah base turret tengah pun hancur. Oke, 2 detik lagi dan masih ada webinar muncul. Mereka berusaha dan pasti berlanjut. Oke, Kuroki hadir harusnya membuat dari Moreno dan juga Eman tidak bisa melanjutkan untuk menjadi one straight push. Yap, tapi ada Evolve Lord ya. Dan targeting yang bagus banget dari Bigetron tadi. Mereka langsung fokus untuk bisa mencari Kuroki ada di mana. Bahkan waktu nge-trigger semuanya, sampai Win of Nature juga tetap dikejar loh Kurokinya. Wow, tapi itu dia gerakan yang cukup high risk high reward ya. Yap. Dan finally dari Bigetron by Vitality mereka dapetin reward tersebut. Ya. Padahal secara quantity mereka fightnya 4 orang. Empat tadi bener, tapi mereka langsung satu suara loh. Dengan AOE yang sedemikian besar. Plus targeting dari Finn-nya, tadi dia langsung flicker kan. Yap, dan si Leo Morta juga kan, si Nailnya langsung incar Kuroki di belakang. Wah ini masalahnya Lord Evolve Oke, Bakal yang dikawal. harus dihadapi oleh RRQ Hoshi. Bener, ini pasti bakal dikawal juga, tapi harusnya bisa di defense sih. Aha. Yap, selama ini ya, selama nggak ada Yap. kecelakaan atau dan itu dia ada konsil tadi sudah terdengar Om. Sementara untuk sekarang mereka semua berada di dalam garis defensif dari RRQ itu sendiri. Wave Minion akan masuk lewat bawah. Dan kuda sudah dipanggil. Siapa yang akan menjadi korbannya? Karena Eman yang masih berusaha mundur tadi. Dan Idok. sudah ada pergerakan yang cukup agresif. Tapi Idok akan ke demo lompat ke depan dengan Tiro Strike dan belum. Dan sama-sama masih belum bisa mendapat kemenangan dari kedua tim yang berlaga. Yap, dan tidak ada base turret tambahan yang hancur dari RRQ. Yap. Atas bawahnya masih benar-benar bisa ditahan Om. ini masih stay strong kan berarti juga. Karena mereka punya hero defense yang memang masih kuat ya. Tantangannya untuk Bigetron sekarang, mereka nggak bisa nembus kalau memang Kurokinya dijaga.
Kecuali memang kalau dari Kurokinya bisa tergapai dengan Raging Sandstorm Flicker atau mungkin dengan Phantom State, itu beda cerita. Cuma tadi untuk di area base-nya, harusnya mereka masih bisa menjaga dengan positioning di bagian belakang dan dibantu dengan base damage pastinya. Yap, dan emang udah nyeker ya. Sama juga untuk Kuroki. Tinggal last itemnya yang belum kelihatan, Wind of Nature jadi Lagi ya, pilihan. betul. Walaupun sebenarnya di menit 22 ini Gold udah tidak akan menjadi pengaruh yang terlihat ya. Benar. Karena kan udah sama-sama besar juga Gold pendapatannya. Cuman ya dengan yang dipegang sama Bigetron ya berarti ada comeback-comeback lagi yang terjadi. Bisa jadi. Ya, ini pokoknya siapa yang buat salah dikit aja. Pasti ke-punish-nya besar banget. Karena respawn time yang lama kan. Yap. Itu yang mahal kalau kita melihat gamenya sampai 20 menit ke atas. Oke, berarti kuncinya adalah di targeting juga ya. Targeting ya, dan ya jual beli lah pasti ya. Kalau ada Imo, better pakai Imo nih. Kalau Oke, tertangkap basahnya Moreno. Hampir saja. dijaga ya langsung ya. Iya, Crimson Beacon aja yang ke-trigger. Tidak dengan Purify yang cukup tenang juga. Dan Yeskiel berani banget tadi langsung buka root manipulation. Ya. Sebuah petunjuk juga sebenarnya kalau mau coba untuk Lord Dance bisa. Bagi Bigetron, Shogun, Athena Shield. Oke, Biar semakin sustain ya. Karena dari tadi dia diangkat mulu. Om. ya lumayan ya. Dia mulu yang diangkat. Gua Ya. mulu katanya. Dia punya Athena, dia punya Radiant, Aha. 2 item. Oke, ini dia untuk Evolve Lord kembali muncul ya. Lord yang keempat, Dylan of Down. Ya Kalau- dipancing lagi nih ya. Ya. Dan jangan lupakan ada salah satu signature move dari Bigetron adalah flanking gamingnya. Lihat tuh. Lihat posisi Nile Eman. Oh itu jauh banget di belakang Oke. sana. Jauh Moreno, banget. Dia mau motong. tadi Razia. Dan Yes. sekarang waktunya mereka akan memotong dari belakang. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena Yeskiel. Dan itu dia ada Winter karena udah langsung dikeluarkan. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan Yes. dengan untuk sekarang? Masih ada Immortal di dalam tubuhnya Yeskiel. Yeskiel masih bisa bertahan dari luar Blast. Langsung dikeluarkan di Yeskiel. Yeskiel down. Sementara sekarang Shogunnya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan Eman, diri. Eman. Eman di tempat Emannya. yang berbeda dikejar oleh Super Dan. Super Dan jaraknya sudah semakin jauh. Oke, tapi itu pergantian item yang sangat-sangat banyak dan cepat ya. Yap. Winter Immortal, penting banget tadi. Nile-nya juga hampir tumbang. Tapi kali ini RRQ mereka kehilangan sosok mid laner mereka Om. Iya, mereka kurang untuk crowd control sekarang dan harus berhati-hati karena kita melihat targeting yang sangat tepat juga kan. Oke, satu suara mau cari siapa tadi? Dari Bigetron dan berhasil ternyata. Dicepetin kan Lordnya. Sementara sekarang mereka akan mempercepat lagi pergerakannya. Dan itu dia dari Nile. Kuroki. Berusaha untuk bisa bergerak menuju ke area dari Lord. Tapi Kuroki. Bisa. Ada Immortal di dalam tubuhnya. Super kencang lejap. Sementara sekarang Idok tertinggal sendirian. Idok tidak bisa. Idok yang dikeroyok. Dan ini dia Bigetron gila. Vitality. Mereka membalikkan keadaan 3 player. Lejap seketika. Oke, Super Dan dan Kuroki tersisa. 8 detik ya, Skill akan hadir. Tapi Lord yang jatuh ke tangan dari Bigetron. Harusnya dibangga lebih berat lagi untuk bisa ditanggulangi oleh RRQ Hoshi. Oke, Eman dari tadi bersih-bersih aja. Om. Gila, tapi Eman luar biasa loh buat Eman. Gawe ya. Gawe banget buat Emannya dan Yes punya Winter Crown Oh, kembali. Moreno. Oke, Moreno sendirian cukup berada. Dan itu dia. Ada Raging Sandstorm. Winter Crown kembali digunakan dan Yeskiel lejap. No chance. Seketika. Bahkan sekarang Super Dadnya berusaha untuk sendirian. Bisa menjaga dan juga nge-buying time. Tapi apalah daya dengan Immortal yang milikin. Tapi masih ada 1v1 situation. Shogun menyelesaikan Super Dan di tempat yang berbeda. Kuroki digagalkan untuk kepulangan dan game akan berangkat menuju ke game yang ketiga. Tidak semudah itu terjadi.